Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Dewi Kartika dengan NPM 0321190078 dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dari teks negosiasi. Adapun profil sekolah yang saya ambil yaitu SMA Negeri 1 Lewiliang, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester genap, dengan materi pokok teks negosiasi, dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian di sini bisa kita lihat ada kompetensi intinya. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar yang saya ambil yaitu 3.10 dan 4.10 tentang teks negosiasi, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Kemudian ada menyampaikan pengajuan penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Adapun tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan, maka tujuan pembelajarannya bisa kita lihat di sini ada 4. Selanjutnya ada nilai pendidikan karakter. Yang pertama, religius, disiplin, rasa ingin tahu, kerjasama, kemandirian, dan kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian teks negosiasi, kedua, tujuan teks negosiasi, tiga, struktur teks negosiasi, dan yang terakhir, jenis teks negosiasi. Selanjutnya ada sumber dan bahan. Di sini sumbernya ada 3, yaitu informasi pesan, yang kedua manusia, guru, yang ketiga buku. Buku yang saya gunakan yaitu buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10, revisi tahun 2017. Selanjutnya ada bahan. Di sini bahan yang saya gunakan berbentuk cetak, lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada media dan alat. Di sini ada 3 media. Yang pertama visual berbentuk PowerPoint, kemudian audio visual yaitu video pembelajaran, yang terakhir buku paket Bahasa Indonesia. Kemudian alat ada papan tulis, televisi, penghapus papan tulis, laptop, dan juga spidol. Kemudian di sini ada strategi pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Yang pertama, strategi yang digunakan yaitu discovery learning. Kemudian pendekatan saintifik, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kemudian modelnya problem based learning. Di sini ada tabel kegiatan pembelajaran. Ada kegiatan, deskripsi, nilai karakter PPK, literasi 4C, HOTS, dan alokasi waktunya. Kemudian ada penilaian hasil pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku siswa sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan ini langsung dilakukan oleh guru. Berikut adalah contoh instrumen penilaian sikap. Di sini ada daftar nama siswa, aspek perilaku yang dinilai, jumlah skor, sikap skor, dan kode nilai. Di sini keterangannya dalam aspek perilaku yang dinilai itu BS, JJ, TJ, dan DS. BS itu bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Catatan, aspek perilaku yang dinilai dengan kriteria 100 yaitu sangat baik. Kemudian 75 baik, 50 cukup, 25 kurang. Skor maksimal adalah jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria. Contoh, 100 kali 4 sama dengan 400. Kemudian ada skor sikap. Skor sikap ini jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai. Misalkan 275 dibagi 4, hasilnya 68,75. Selanjutnya ada kode nilai atau predikat. Di sini ada sangat baik, baik, cukup,
dan kurang. Format di atas bisa diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin kita nilai. Kemudian ada penilaian pengetahuan. Di sini ada yang pertama yaitu A, teknik penilaian ujian tulis, B, instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Kemudian ada contohnya. Di sini soal ujian tulis. Nama kelas. Di sini ditampilkan tabel, aspek, dan soal uji tulis dan juga kolom tabel dari jawaban. Pedoman penskoran. Penskoran yang pertama, skor nomor 1, skor 10 jika pengajuan teks negosiasi identifikasi secara lengkap. Kemudian, skor 5 jika pengajuan teks negosiasi identifikasi secara kurang lengkap. Yang ketiga, skor 3 jika pengajuan teks negosiasi diidentifikasi secara tidak lengkap. Kemudian 4 nomor ini penilaiannya sama. Selanjutnya di pengolahan skor. Skor maksimum 50, skor perolehan siswa atau SP, skor yang diperoleh siswa SP per 20 kali 100. Selanjutnya ada penilaian keterampilan. Lembar penilaian teks negosiasi, instrumen penilaian, dan pedoman penskoran. Nama kelas. Di sini pun ada contoh tabel, indikator penilaian yang berisi pengajuan, penawaran, persetujuan. Di sini ada hasil penilaian. Ada baik, cukup, kurang. Pengolahan skornya yaitu skor maksimum 15, skor perolehan siswa SP, nilai keterampilan yang diperoleh siswa SP per 15 kali 100. Kemudian di sini ada daftar lampiran, sumber yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu buku siswa kelas 10. Di sini ada tampilan bukunya. Selanjutnya ada lampiran kedua yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Di sini mengenai mengevaluasi isi teks negosiasi. Di pojok kiri ada terdapat kelompok, kelas, petunjuk soal, kemudian ada teks dari contoh negosiasi, kemudian di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang isi teks dari teks di atas. Selanjutnya ada lembar kerja individu. Di sini juga ada contoh dialognya. Kemudian di sini ada perintah soalnya yaitu faktor yang menentukan tercapainya kesepakatan dalam teks negosiasi di atas adalah sebagai berikut. Di sini terdapat kolom jawaban berbentuk tabel. Selanjutnya ada lampiran 3, di sini ada PowerPoint atau salindia. Bisa kita lihat di sini ada kompetensi dasarnya, tujuan pembelajaran, pengertian dari teks negosiasi, tujuan teks negosiasi, struktur teks negosiasi, serta jenis teks negosiasi. Kemudian lampiran keempat ini adalah foto alat pembelajaran. Yang pertama itu ada papan tulis putih, laptop, televisi, kemudian ada penghapus papan tulis dan spidol. Kemudian terakhir di sini ada lampiran 5 atau denah duduk. Yang berwarna biru ini ada papan tulis, yang warna coklat itu pintu, terus kemudian yang oranye guru. Di sini yang tabel pertama ini tabel duduk denah klasikal, yang kemudian yang kedua ini denah duduk saat diskusi kelompok berbentuk letter U. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.